Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan transaksi entitas syariah dengan dosen pengampu Pak Fawaid MAK. Anggota kelompok 7 yaitu yang pertama Putri Setianingrum dengan akhiran NIM 047, yang kedua Dewi Maulidia dengan akhiran NIM 063, yang terakhir Fatwatus Hidayah dengan akhiran NIM 077. Materi yang pertama yaitu murabaha. Murabaha adalah akad untuk penjualan barang yang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Harga beli disebut juga harga pokok. Berikut biaya-biaya yang timbul untuk perolehannya. Tambahan yang dilebihkan atas harga beli disebut dengan istilah margin. MUI juga mengatur berbagai transaksi yang menyertai transaksi murabaha. Transaksi tersebut antara lain adanya pemberian uang muka, pemberian diskon, pengenaan sanksi atas nasabah maupun yang menunda-nunda pembayaran, dan ganti rugi. Pembayaran pada akad murabaha bisa dilakukan secara tunai atau kredit. Pembayaran secara kredit umumnya angsuran atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dilakukan dengan sistem akad ini banyak ditemui pada perusahaan jasa pembiayaan. Misalnya ketika Anda membeli motor, jika Anda memakai jasa lembaga pembiayaan syariah, maka lembaga tersebut yang membayar motor yang Anda inginkan. Selanjutnya, lembaga menjualnya kepada Anda dengan ditambahkan margin, sehingga menjadi harga jual baru atas penjualan motor dari lembaga pembiayaan kepada Anda. Materi selanjutnya yaitu salam. Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. PSAK 103 tentang akuntansi salam menjelaskan bahwa sebuah entitas bisa bertindak sebagai pembeli dan penjual. Jika entitas menjual produk yang berasal dari pemesanan dari pihak ketiga dengan akad salam juga, maka itulah yang disebut dengan salam paralel. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Pembatalan akad istisna bisa terjadi karena semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan. PSAK 104 tentang akuntansi istisna menyebutkan tentang istisna paralel. Istisna paralel dapat dilakukan dengan syarat bahwa akad pertama tidak bergantung pada akad kedua. Pada akad mudharabah, acuan pembagian keuntungan dinyatakan atas persentase atas laba bersih. Pada PSAK 105, terdapat 3 jenis akad mudharabah. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu mudharabah yang dilakukan ketika pemilik dana memperkenankan pengelola dana untuk memilih cara mengelola dananya. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, adalah jenis mudharabah yang terjadi ketika pemilik dana menentukan tempat, objek, dan cara investasi yang akan dilakukan oleh pengelola dana. Dan yang ketiga adalah mudharabah mushtarakah, adalah bentuk mudharabah di mana kedua belah pihak sama-sama menyetorkan modal untuk kerjasama investasi. Musyarakah. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 8, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pada akad musyarakah, pihak-pihak yang terlibat disebut dengan mitra. Menurut PSAK nomor Menurut PSAK 106, ada 2 jenis musyarakah. Yang pertama yaitu musyarakah permanen. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai dengan akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua yaitu musyarakah menurun, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Ijarah. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 9, ijarah adalah pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Objek transaksi ijarah manfaat atas suatu aset maupun jasa. Khusus untuk ijarah jasa atau pekerjaan terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu adanya kejelasan batas waktu pekerjaan
besaran upahnya. Yang kedua yaitu pekerjaan yang menjadi objek transaksi ijarah bukanlah sebuah kewajiban bagi pihak yang disewa. Terdapat beberapa macam ijarah. Yang pertama yaitu ijarah mutlaqah. Ijarah mutlaqah adalah murni transaksi sewa menyewa. Maksud mutlaqah dalam akad ini yaitu mutlak terkait jangka waktu sewa menyewa dan mutlak peruntukan sewanya untuk pekerjaan atau proyek tertentu. Ijarah mutlaqah yang menyangkut kepastian waktu diaplikasikan untuk transaksi sewa menyewa aset. Jika transaksi tersebut menyangkut kepastian pekerjaan diaplikasikan untuk sewa jasa atau pekerjaan atau tenaga ahli. Ijarah muntahiyah binamlik atau IMBT. Transaksi IMBT dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI nomor 27. Menurut fatwa tersebut, IMBT adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Lembaga keuangan syariah yang menerapkan ijarah multijasa diperkenankan untuk mengambil imbalan atau jasa. Penetapan besarnya ujroh harus ditetapkan dalam angka rupiah yang pasti, bukan persentase dari angka tertentu, misalnya persentase pendapatan. Pada IMBT terdapat wa'ad, yaitu janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah janji untuk memindahkan kepemilikan. Hal yang dijanjikan tersebut belum dilaksanakan kecuali ketika masa ijarah telah usai. Dalam PSAK 107 mengenai akuntansi ijarah menjelaskan mengenai beberapa hal yang menjadi penyebab perpindahan aset, yaitu yang pertama hibah, yang kedua penjualan sebelum akhir masa akad, yang ketiga penjualan pada akhir masa akad, dan yang terakhir yaitu penjualan secara bertahap. Ijarah multijasa. Ijarah multijasa diperbolehkan dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 44. Pelaksanaan ijarah multijasa memadukan antara akad ijarah dan kafalah. Sebagaimana dalam akad IMBT, akad ijarah multijasa juga disyaratkan untuk mengikuti seluruh kaedah yang terdapat dalam akad ijarah dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI. Demikian juga jika ijarah multijasa yang menggunakan akad kafalah, maka harus menggunakan ketentuan yang ada dalam fatwa tentang kafalah. Kafalah menurut Fatwa DSN MUI nomor 11 adalah jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Akad ini mirip dengan anjak piutang dalam akuntansi konvensional. Contohnya kafalah adalah ketika Anda membuat usaha jasa boga, Anda sudah mengiklankan produk yang akan Anda jual. Datanglah calon pelanggan yang tertarik dengan iklan Anda dan memesan beberapa paket makanan kepada Anda untuk acara 2 hari ke depan. Anda diminta menunjukkan bukti berupa bahan dan alat yang memadai untuk memenuhi pesanan mereka. Guna memenuhi pesanan tersebut, Anda mendatangi pemasok bahan dan peralatan masak untuk mendapatkan bahan baku dan alat. Anda menyampaikan kepada pemasok tersebut bahwa Anda telah mendapatkan pesanan dari calon pelanggan. Oleh karena itu, Anda mengajukan kafalah kepada pemasok untuk memenuhi persyaratan yang dipinta oleh calon pemasok. Jika pemasok setuju, maka ia akan memberikan jaminan kepada calon pelanggan Anda bahwa ia yang bersedia memenuhi persyaratan tersebut. Hiwalah. Pengertian hiwalah adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya. Objek yang dialihkan berupa utang piutang yang sudah pasti. Terdapat beberapa modifikasi akad hiwalah. Ada al-hiwalah al-muqayyadah, yaitu hiwalah yang mengikat. Akad ini mensyaratkan bahwa jumlah utang haruslah sama nilainya, baik dari pihak sebelum dialihkan maupun setelah dialihkan. Selanjutnya, ada juga hiwalah bil ujroh yang diperbolehkan mengenakan ujroh atau fee yang ditetapkan pada saat akad. Hiwalah bil ujroh diaplikasikan pada akad hiwalah mutlaqoh.
Misalnya Anda memiliki utang kepada saya sebesar 500.000. Karena Anda ingin segera menyelesaikan utang tersebut, Anda minta tolong kepada teman Anda untuk membayarkan utang tersebut, sehingga utang Anda beralih dari saya ke teman Anda. Jika teman Anda melunasi utang Anda yang ada di saya, maka timbul utang baru Anda kepada teman Anda. Gadai diterangkan dalam fatwa DSN MUI nomor 25, sedangkan gadai emas diterangkan dalam fatwa DSN MUI nomor 26. Ada pula fatwa DSN MUI nomor 92 tentang pembiayaan yang disertai roh. Selain itu, pada transaksi gadai terdapat beberapa fatwa DSN MUI yang menyertai antara lain tentang qard, ijarah, dan sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran. Roh secara terminologi berarti menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.